Selamat datang. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas topik yang menurut saya sangat relevan bagi banyak dari kita, yaitu bagaimana cara melawan perasaan dipermalukan dengan elegan. Topik ini sangat penting, karena kita semua pasti pernah berada dalam situasi yang membuat kita merasa dipermalukan, baik itu di tempat kerja, di lingkungan sosial, atau bahkan di media sosial. Seringkali, perasaan tersebut bisa membuat kita ingin melawan balik dengan cara yang tidak baik. Nah, hari ini saya akan berbagi dengan kalian cara-cara untuk menghadapinya dengan elegan, tanpa harus merendahkan orang lain atau membiarkan perasaan negatif itu merusak hari kita. Sebutan bahwa hampir setiap orang pernah merasakan dipermalukan. Faktanya, hampir setiap orang pasti pernah merasakan dipermalukan atau diperlakukan tidak adil. Bisa jadi itu dalam bentuk kritik yang berlebihan, ejekan yang menyakitkan, atau bahkan perlakuan tidak adil di depan orang banyak. Tidak jarang, hal-hal seperti ini bisa membuat kita merasa rendah diri, marah, atau bahkan bingung harus bagaimana. Tapi kunci utamanya adalah bagaimana kita merespons situasi tersebut. Menjaga harga diri kita dalam keadaan tertekan sangat penting, karena cara kita bereaksi bisa memengaruhi bagaimana orang lain melihat kita, dan juga bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Dengan mengelola perasaan dengan elegan, kita tidak hanya menjaga harga diri kita, tetapi juga membuat kita semakin dihormati dan dihargai, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Baik, mari kita mulai. Apa itu perasaan memalukan atau dipermalukan? Perasaan dipermalukan adalah perasaan yang muncul ketika kita merasa dihina, diremehkan, atau diperlakukan dengan cara yang membuat kita merasa kecil di hadapan orang lain. Biasanya, perasaan ini datang dengan rasa malu yang mendalam, dan seringkali diikuti dengan perasaan kecewa, marah, atau bahkan hilangnya rasa percaya diri. Perasaan ini bisa sangat kuat karena kita merasa posisi sosial atau martabat kita telah direndahkan. Secara umum, perasaan dipermalukan bisa muncul dalam berbagai bentuk dan situasi. Ini bukan hanya soal dihina secara fisik, tapi juga bisa berupa penghinaan emosional atau mental yang menurunkan harga diri kita. Contoh, dipermalukan di depan umum. Misalnya saat kita berada dalam sebuah acara atau rapat, dan tiba-tiba seseorang membuat komentar yang mengolok-olok kita di depan banyak orang. Mungkin itu terkait dengan penampilan kita, pekerjaan kita, atau bahkan cara kita berbicara. Ketika itu terjadi, kita bisa merasa seluruh perhatian beralih ke kita, dan kita merasa sangat tidak nyaman, bahkan malu. Di tempat kerja, perasaan dipermalukan bisa terjadi ketika atasan atau rekan kerja mengkritik kita di depan tim, dengan cara yang tidak membangun atau bahkan merendahkan. Contohnya, ketika kita diberikan tugas yang sulit dan kemudian dipermalukan karena tidak berhasil menyelesaikannya sesuai harapan, atau ketika ide kita ditolak dengan cara yang kasar di depan orang lain. Di media sosial, sekarang media sosial menjadi tempat di mana banyak orang merasa dipermalukan. Komentar negatif, ejekan, atau bahkan pembulian online bisa menyebabkan perasaan sangat terluka. Misalnya, seseorang mengunggah foto kita tanpa izin dan membuat lelucon di atasnya, atau seseorang mengomentari sesuatu yang sangat pribadi tentang kita, dengan tujuan merendahkan. Perasaan dipermalukan bisa terjadi di banyak konteks dan oleh berbagai faktor, namun yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk merespon situasi tersebut. Karena, meskipun kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, kita bisa mengontrol bagaimana kita merespon perasaan tersebut. Kenapa kita merasa dipermalukan? Perasaan dipermalukan biasanya muncul sebagai respons terhadap beberapa pemicu tertentu. Ini bisa berupa kritik yang disampaikan dengan cara yang tidak sensitif, ejekan yang mengarah pada kelemahan kita, atau tindakan orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merendahkan kita. Mari kita bahas beberapa pemicu umum yang seringkali membuat kita merasa dipermalukan. Kritik yang tidak membangun. Seringkali kita merasa dipermalukan ketika mendapat kritik yang tajam, apalagi jika kritik tersebut disampaikan di depan orang lain. Kritik yang tidak membangun bisa membuat kita merasa tidak dihargai atau dianggap gagal, terutama jika kita sudah berusaha sebaik mungkin. Ejekan dan olokan. Ejekan atau olokan adalah salah satu bentuk penghinaan yang bisa langsung menghancurkan rasa percaya diri kita. Kata-kata yang mengolok-olok penampilan, kemampuan, atau bahkan pilihan hidup kita seringkali menyakitkan, terutama ketika disampaikan dengan nada merendahkan. Tindakan merendahkan dari orang lain. Kadang kita merasa dipermalukan bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat tindakan orang lain. Misalnya ketika seseorang mengabaikan pendapat kita di depan umum, menganggap kita remeh,
atau bahkan membuat kita merasa tidak penting di hadapan orang banyak. Dampak perasaan dipermalukan terhadap kepercayaan diri. Jika tidak ditangani dengan baik, perasaan dipermalukan ini bisa merusak kepercayaan diri kita. Ketika kita merasa dihina atau diperlakukan tidak adil, kita cenderung mempercayai bahwa kita tidak cukup baik, yang bisa menurunkan rasa percaya diri kita dalam banyak aspek kehidupan. Ini bisa memengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan bahkan cara kita memandang diri kita sendiri. Misalnya, setelah merasa dipermalukan di depan umum, kita mungkin merasa cemas atau takut untuk berbicara di depan orang lain lagi. Atau jika kita dipermalukan di tempat kerja, kita bisa mulai meragukan kemampuan kita untuk sukses dalam karier. Tanpa penanganan yang baik, perasaan ini bisa terus berkembang dan menghalangi kita untuk tumbuh secara pribadi dan profesional. Namun, meskipun perasaan dipermalukan sangat mempengaruhi kita, penting untuk diingat bahwa ini adalah perasaan sementara dan kita bisa belajar untuk mengelola dan mengatasinya dengan cara yang positif dan elegan. Pentingnya memilih respon yang elegan. Apa itu respon elegan? Respon elegan bukan berarti kita harus diam atau menerima perlakuan buruk tanpa melawan. Sebaliknya, respon elegan adalah cara kita merespon situasi sulit dengan pengendalian diri yang kuat, empati terhadap orang lain, dan kecerdasan emosional yang baik. Ini tentang bagaimana kita mengelola perasaan kita, tidak membiarkan emosi negatif menguasai kita, dan tetap tenang serta berkelas dalam menghadapi ketegangan. Respon elegan juga bukan berarti kita membiarkan orang lain merendahkan kita tanpa memberikan tanggapan. Namun, kita memilih untuk merespon dengan cara yang tidak merendahkan orang lain, sehingga kita tetap menjaga martabat diri tanpa harus menghancurkan martabat orang lain. Ini adalah keseimbangan antara membela diri dengan cara yang bijak, tanpa membuat situasi semakin buruk. Misalnya, jika seseorang mengkritik kita secara tidak adil atau mencoba mempermalukan kita, respon elegan bukan berarti kita harus menyerah atau melawan dengan kemarahan. Sebaliknya, kita bisa merespons dengan cara yang menunjukkan bahwa kita memahami perasaan mereka, namun tetap teguh pada posisi kita tanpa harus merendahkan mereka. Mengapa respon elegan? Itu penting. Respon yang elegan memiliki banyak keuntungan. Pertama, kita akan terlihat lebih dewasa dan bijaksana, yang pada gilirannya bisa meningkatkan rasa hormat orang lain kepada kita. Ketika kita mampu mengelola emosi kita dengan baik, kita menunjukkan kecerdasan emosional yang tinggi, yang merupakan kualitas penting dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Selain itu, dengan merespons secara elegan, kita juga menghindari memperburuk situasi. Terkadang merespons dengan emosi yang meledak-ledak justru dapat memperburuk keadaan, membuat kita terlihat tidak mampu mengontrol diri, dan bahkan bisa membuat kita lebih dipermalukan. Respon elegan, di sisi lain, membantu kita mengendalikan narasi, menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh penghinaan tersebut. Yang terpenting, respon elegan membantu kita untuk tetap menjaga integritas diri. Kita tetap menjadi diri kita yang terbaik, tanpa terjebak dalam permainan atau perasaan negatif yang hanya akan merugikan diri kita sendiri. Menjaga martabat diri tanpa merendahkan orang lain. Salah satu inti dari respon elegan adalah menjaga martabat kita tanpa harus merendahkan orang lain. Ini adalah prinsip yang sangat penting karena ketika kita merespons dengan cara yang merendahkan orang lain, kita justru menurunkan martabat kita sendiri. Mungkin dalam jangka pendek kita merasa puas bisa membalas penghinaan atau ejekan, tapi dalam jangka panjang kita akan merasa lebih buruk karena telah bertindak dengan cara yang tidak pantas. Sebagai contoh, jika seseorang memfitnah kita atau mengatakan hal yang tidak benar tentang kita, kita bisa memilih untuk tidak membalas dengan fitnah atau kata-kata kasar. Sebaliknya, kita bisa menanggapi dengan tenang dengan memberikan klarifikasi atau bahkan memilih untuk tidak menanggapi sama sekali. Dengan cara ini, kita menjaga martabat kita tanpa perlu merendahkan orang lain. Intinya, respon elegan tidak hanya soal apa yang kita katakan atau lakukan, tetapi juga bagaimana kita menjaga integritas kita sebagai individu. Kita berusaha untuk tetap berperilaku dengan hormat, meskipun situasi atau orang lain tidak menunjukkan hal yang sama kepada kita. Mengapa respon elegan lebih baik? 1. Respon elegan menjaga hubungan dan reputasi. Ketika kita memilih untuk merespon dengan cara yang elegan, kita sebenarnya sedang menjaga hubungan kita dengan orang lain. Dalam situasi yang memalukan atau penuh ketegangan, reaksi impulsif atau kasar bisa merusak hubungan jangka panjang. Sebaliknya, respon yang elegan memungkinkan kita untuk tetap menjaga komunikasi yang sehat dan konstruktif. Misalnya,
Di tempat kerja, jika kita dipermalukan atau dikritik secara terbuka oleh rekan kerja atau atasan, merespons dengan tenang dan penuh rasa hormat akan menunjukkan bahwa kita mampu menjaga profesionalisme, meskipun ada perbedaan pendapat atau ketegangan. Ini tidak hanya menjaga hubungan kerja kita, tetapi juga menunjukkan bahwa kita bisa mengelola situasi dengan bijaksana. Demikian juga dalam hubungan personal. Ketika kita menghadapi penghinaan atau ejekan dari teman atau keluarga, merespons dengan elegan bisa menghindari konfrontasi yang tidak perlu dan menjaga hubungan tetap sehat. Meskipun perasaan kita terluka, respons yang bijak menunjukkan bahwa kita peduli dengan hubungan tersebut lebih daripada dengan emosi sesaat. 2. Respon elegan membuat kita lebih dihormati. Respon elegan juga dapat membuat kita lebih dihormati, bahkan di mata orang yang mungkin mencoba merendahkan kita. Ketika kita tetap tenang dan mengendalikan emosi, kita memperlihatkan bahwa kita tidak tergoyahkan oleh kata-kata atau tindakan orang lain. Ini menunjukkan kekuatan karakter dan kontrol diri yang sangat dihargai oleh banyak orang. Misalnya, jika seseorang mencoba menghina kita atau merendahkan kita di depan orang banyak, merespons dengan tenang, mungkin dengan memberi penjelasan yang sopan atau bahkan memilih untuk tidak membalas, dapat membuat orang lain melihat kita sebagai sosok yang lebih kuat dan lebih berwibawa. Orang-orang akan mulai menghormati kita, karena mereka tahu bahwa kita tidak terjebak dalam permainan emosional yang merugikan. Selain itu, ketika kita mampu merespons secara elegan, kita memberi contoh yang baik bagi orang lain. Orang yang menyaksikan cara kita merespons akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama dalam situasi serupa. Dalam jangka panjang, kita akan dikenal sebagai individu yang memiliki kecerdasan emosional tinggi, dan ini akan memperkuat reputasi kita di berbagai aspek kehidupan. 3. Mengubah persepsi orang lain tentang kita. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa respon elegan bisa mengubah persepsi orang tentang kita. Dalam situasi di mana kita dipermalukan, banyak orang yang mungkin menilai kita dari cara kita merespon. Jika kita tetap tenang dan penuh rasa hormat, mereka akan melihat kita sebagai orang yang tidak mudah terprovokasi dan justru lebih kuat karena bisa tetap tenang dalam situasi yang menekan. Misalnya, jika seseorang mencoba merendahkan kita di media sosial atau dalam sebuah diskusi publik, merespons dengan cara yang cerdas dan penuh integritas bisa membuat orang lain menghargai kita lebih daripada jika kita terlibat dalam debat atau saling serang. Ini akan menciptakan kesan bahwa kita lebih fokus pada substansi dan bukan pada pertengkaran yang tidak produktif. Secara keseluruhan, respon elegan bukan hanya soal bagaimana kita terlihat, tetapi juga tentang bagaimana kita merasakan dan memperlakukan diri kita sendiri. Ini memberi kita rasa bangga atas cara kita bertindak dan meningkatkan reputasi kita di mata orang lain, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Teknik-teknik elegan untuk menghadapi dipermalukan. 1. Menjaga ketenangan. Ketika kita merasa dipermalukan, reaksi pertama yang biasanya muncul adalah emosi, kemarahan, rasa malu, atau bahkan rasa cemas yang mendalam. Namun, penting untuk diingat bahwa respon impulsif atau emosional hanya akan memperburuk situasi dan mungkin malah membuat kita terlihat lebih tertekan atau tidak terkontrol. Respon yang berlebihan hanya akan memberikan kekuasaan lebih kepada orang yang mencoba merendahkan kita. Sebaliknya, dengan tetap tenang, kita tidak hanya menghindari memperburuk situasi, tetapi juga menunjukkan bahwa kita memiliki kendali atas diri kita sendiri. Ini mengirimkan pesan kuat bahwa kita tidak mudah dipengaruhi oleh komentar atau tindakan orang lain. Ketika kita bisa mengelola emosi kita lebih mampu membuat keputusan yang lebih bijaksana dan elegan dalam merespon. Cara menjaga ketenangan. Tarik napas dalam-dalam. Salah satu cara paling efektif untuk tetap tenang adalah dengan mengambil napas dalam-dalam. Ketika kita merasa marah atau cemas, tubuh kita cenderung memasuki mode fight or flight, di mana jantung berdetak lebih cepat dan pernapasan menjadi lebih pendek. Dengan menarik napas dalam-dalam, kita memberi sinyal pada tubuh kita untuk tenang, membantu kita merespons dengan lebih jernih dan rasional. Cobalah untuk menarik napas dalam-dalam selama beberapa detik, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Ini dapat memberi kita waktu sejenak untuk menenangkan diri. Berhitung sebelum berbicara. Jika kita merasa emosi kita mulai naik, coba berhitung perlahan dalam hati. Misalnya, hitung sampai 5 sebelum memberi respon. Berhitung memberi kita waktu untuk berpikir terlebih dahulu, memastikan kita tidak mengucapkan sesuatu yang bisa membuat situasi semakin buruk.
Ini juga memberi kesempatan untuk menenangkan pikiran kita dan merumuskan respon yang lebih bijak dan elegan. Berjalan sebentar. Jika situasinya memungkinkan, jangan ragu untuk berjalan sebentar atau mengalihkan perhatian sejenak. Mengambil waktu untuk berjalan-jalan singkat atau berpindah ke ruang yang lebih tenang bisa memberi kita jarak fisik dari situasi yang memicu perasaan dipermalukan, sekaligus memberi waktu bagi otak kita untuk menenangkan diri dan merespon dengan lebih bijaksana. Tidak ada yang salah dengan mengambil sedikit waktu untuk merespons setelah kita merasa lebih tenang. Intinya, dengan menjaga ketenangan, kita bisa menghindari reaksi yang berlebihan dan mengambil kontrol atas situasi. Ini adalah langkah pertama untuk merespons dengan cara yang lebih elegan dan penuh pengendalian diri. 2. Menggunakan humor. Humor adalah salah satu alat paling kuat yang bisa kita gunakan untuk meredakan ketegangan dalam situasi yang memalukan. Ketika kita merasa dipermalukan atau berada dalam situasi yang canggung, humor bisa membantu mengubah suasana hati dan mengalihkan perhatian dari perasaan negatif. Dengan humor yang tepat, kita tidak hanya membuat situasi lebih ringan, tetapi juga menunjukkan bahwa kita tidak mudah terpengaruh oleh tindakan orang lain. Namun, penting untuk dicatat bahwa humor yang digunakan haruslah cerdas dan tidak merendahkan orang lain. Humor yang tepat akan membuat kita terlihat lebih santai dan percaya diri, sedangkan humor yang salah bisa memperburuk keadaan atau bahkan membuat kita terlihat kurang dewasa. Jadi, bagaimana cara kita menggunakan humor dengan elegan? Contoh, bagaimana humor bisa membuat situasi kurang menegangkan tanpa merendahkan orang lain. Menggunakan humor untuk mengalihkan fokus. Misalnya, jika kita sedang dihadapkan dengan kritik atau ejekan yang tidak adil, kita bisa mencoba untuk menggunakan humor untuk mengalihkan perhatian dari perasaan negatif tersebut. Contoh, jika seseorang mengkritik pakaian kita dengan cara yang kasar, kita bisa merespon dengan candaan ringan seperti, saya pikir warna ini memang agak mencolok, tapi saya suka tantangannya. Dengan menggunakan humor, kita mengubah fokus orang lain dari kritik itu menjadi sesuatu yang lebih positif dan menyenangkan, tanpa perlu merendahkan orang yang memberi kritik. Humor sebagai pengakuan atas kekurangan. Contoh lain adalah ketika kita merasa dipermalukan karena melakukan kesalahan, seperti salah bicara atau membuat kesalahan kecil. Kita bisa mengakui kesalahan tersebut dengan humor, seperti berkata, "Ups, sepertinya otak saya butuh restart ulang." Ini adalah cara elegan untuk menunjukkan bahwa kita tidak terlalu serius dengan kesalahan kecil kita, dan kita bisa tetap tersenyum, meskipun ada situasi yang tidak sempurna. Humor yang digunakan dengan baik tidak pernah mengarah pada merendahkan orang lain. Sebaliknya, kita bisa membuat orang lain tersenyum dengan cara yang positif. Misalnya, jika kita dipermalukan di depan banyak orang, kita bisa mengatakan sesuatu yang ringan seperti, "Sungguh, saya kira saya tidak akan menjadi bintang hari ini." Dengan cara ini, kita menunjukkan bahwa kita tidak tertekan atau marah dan kita memilih untuk membuat suasana menjadi lebih ringan, tanpa menyakiti siapapun. Humor adalah cara yang cerdas untuk meredakan ketegangan dan menjaga suasana tetap positif, tanpa harus kehilangan kendali atas situasi. Ketika digunakan dengan bijak, humor dapat menunjukkan bahwa kita cukup percaya diri untuk tidak terjebak dalam perasaan dipermalukan dan mampu menghadapinya dengan kepala dingin. 3. Fokus pada solusi, bukan pembalasan. Ketika kita dipermalukan, perasaan pertama yang sering muncul adalah emosi negatif, kemarahan, rasa malu, atau frustrasi. Namun, jika kita terlalu fokus pada perasaan ini, kita hanya akan terjebak dalam lingkaran negatif yang tidak produktif. Sebaliknya, dengan mengalihkan perhatian kita dari emosi tersebut ke solusi atau cara untuk memperbaiki situasi, kita tidak hanya menjaga kendali diri, tetapi juga mengubah situasi tersebut menjadi kesempatan untuk menunjukkan kedewasaan dan kecerdasan emosional kita. Fokus pada solusi berarti kita tidak membiarkan perasaan kita menguasai kita. Sebagai gantinya, kita mencari langkah-langkah konkret untuk memperbaiki situasi atau mengatasi masalah dengan cara yang positif. Ini mengarah pada pendekatan yang lebih rasional dan konstruktif, yang pada akhirnya dapat meredakan ketegangan dan mencegah masalah semakin memburuk. Ketika kita memilih untuk fokus pada solusi, kita menunjukkan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa kita lebih memilih untuk mengatasi masalah dengan cara yang bijaksana dan penuh pertimbangan. Ini adalah sikap yang menunjukkan kematangan emosional dan kedewasaan dalam menghadapi tantangan. Misalnya, dalam sebuah rapat atau diskusi di tempat kerja,
Jika kita dipermalukan atau dikritik dengan cara yang tidak adil, alih-alih melawan dengan marah atau membela diri dengan keras, kita bisa memilih untuk merespons dengan lebih tenang dan fokus pada solusi. Misalnya, kita bisa mengatakan, "Terima kasih atas kritikannya. Saya akan mengevaluasi dan mencari cara untuk memperbaiki hal tersebut." Ini adalah respon yang tidak hanya elegan, tetapi juga mengedepankan pemecahan masalah yang konstruktif. Selain itu, jika kita merasa dipermalukan dalam hubungan pribadi, alih-alih membalas dengan rasa sakit hati atau membesarkan masalah tersebut, kita bisa memilih untuk mendekati situasi dengan cara yang lebih positif. Misalnya, jika ada kesalahpahaman, kita bisa mengajak orang tersebut untuk berdialog secara terbuka dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah tanpa melibatkan perasaan buruk. Fokus pada solusi menunjukkan bahwa kita tidak terjebak dalam perasaan negatif dan kita lebih mementingkan perbaikan daripada konflik atau pembalasan. Ini juga mengindikasikan bahwa kita lebih peduli untuk menyelesaikan masalah daripada melibatkan diri dalam drama atau perasaan egois yang hanya akan memperburuk keadaan. Secara keseluruhan, dengan berfokus pada solusi, kita tidak hanya menunjukkan kematangan emosional, tetapi juga mengambil kendali penuh atas situasi yang menekan. Ini adalah cara elegan untuk mengatasi perasaan dipermalukan dan bergerak maju dengan kepala tegak. 4. Menggunakan bahasa tubuh yang positif. Bahasa tubuh adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena seringkali menunjukkan perasaan kita lebih jelas daripada kata-kata. Ketika kita dipermalukan, tubuh kita bisa secara otomatis mengekspresikan ketegangan, rasa malu, atau kemarahan, seperti membungkuk, menghindari kontak mata, atau memperlihatkan ekspresi cemas. Namun, dengan menggunakan bahasa tubuh yang positif dan percaya diri, kita bisa memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita tidak terpengaruh oleh perlakuan tersebut dan tetap memegang kendali atas situasi. Bahasa tubuh yang positif tidak hanya membantu kita mengatasi perasaan dipermalukan dengan lebih elegan, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas kepada orang lain bahwa kita kuat, tenang, dan memiliki pengendalian diri. Ini bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat, tetapi juga tentang bagaimana kita merasa bahwa kita mampu tetap tegar meskipun situasi terasa sulit. Salah satu kunci dari bahasa tubuh yang percaya diri adalah postur tubuh yang tegak. Ketika kita berdiri atau duduk dengan punggung lurus, bahu terbuka, dan tubuh tidak membungkuk, kita menunjukkan bahwa kita tidak merasa terancam atau tertekan. Postur tubuh yang tegak juga mengirimkan pesan bahwa kita nyaman dengan diri kita sendiri, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Hindari membungkuk atau menyilangkan tangan, karena itu bisa memberi kesan bahwa kita merasa terpojok atau defensif. Sebaliknya, pertahankan tubuh terbuka dan sikap yang santai. Dan juga kontak mata adalah elemen penting dalam berkomunikasi. Ketika kita menjaga kontak mata yang stabil dan penuh percaya diri, kita menunjukkan bahwa kita tidak merasa malu atau cemas dengan situasi tersebut. Kontak mata yang baik menunjukkan bahwa kita siap untuk menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Jangan menghindari pandangan orang lain, karena itu bisa menunjukkan rasa tidak percaya diri atau kelemahan. Namun, juga jangan menatap terlalu tajam, karena itu bisa terlihat agresif. Cukup pertahankan kontak mata yang natural, yang mengindikasikan rasa percaya diri dan ketenangan. Ekspresi wajah kita bisa mengungkapkan banyak hal tentang perasaan kita. Saat kita dipermalukan, mungkin secara alami kita ingin menunjukkan wajah cemas atau marah. Namun, menjaga ekspresi wajah yang tenang, baik dengan sedikit senyuman atau wajah yang netral, memberikan kesan bahwa kita tidak terpengaruh oleh situasi tersebut. Cobalah untuk menghindari ekspresi yang berlebihan seperti meringis atau menunjukkan kekecewaan. Sebaliknya, tunjukkan ketenangan dan kontrol atas diri kita melalui ekspresi yang rileks dan natural. Jika kita bisa menjaga bahasa tubuh yang positif, orang lain akan lebih menghargai kita karena kita terlihat lebih percaya diri dan tenang, meskipun situasi tersebut sulit. Postur tubuh yang tegak, kontak mata yang percaya diri, dan ekspresi wajah yang tenang akan mengirimkan sinyal bahwa kita tetap kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh penghinaan atau perlakuan tidak adil. Bahasa tubuh yang positif ini juga akan memberi kita rasa kontrol, karena kita merasa mampu mengelola reaksi fisik kita meskipun emosi kita sedang terguncang. Seiring waktu, kemampuan untuk mengelola bahasa tubuh dengan baik akan membuat kita lebih dihormati dan dihargai, karena kita menunjukkan kekuatan karakter yang tak tergoyahkan. Studi kasus dan contoh nyata. Contoh 1. Di tempat kerja, menerima kritik yang tidak adil.
Bayangkan Anda sedang dalam rapat tim di tempat kerja. Salah seorang rekan kerja memberikan kritik yang tidak adil tentang pekerjaan Anda, dan dia melakukannya di depan seluruh tim. Mungkin kritik tersebut berlebihan atau bahkan tidak berdasar, dan tentu saja itu membuat Anda merasa dipermalukan. Bagaimana merespons dengan elegan? 1. Menjaga ketenangan. Pertama-tama, cobalah untuk tetap tenang. Jangan terburu-buru merespons dengan emosi. Tarik napas dalam-dalam. Beri diri Anda waktu sejenak untuk merespons dengan kepala dingin. Misalnya, Anda bisa berhitung sampai 5 sebelum memberi tanggapan. Ini memberikan jarak emosional agar Anda tidak terjebak dalam perasaan yang berlebihan. 2. Fokus pada solusi. Daripada membalas dengan sikap defensif atau marah, berfokuslah pada pemecahan masalah. Misalnya, Anda bisa mengatakan, "Terima kasih atas kritiknya. Saya akan mengevaluasi kembali pekerjaan ini untuk memastikan tidak ada kesalahan di masa depan. Jika ada hal yang bisa saya perbaiki sekarang, saya siap mendengarnya." Ini menunjukkan bahwa Anda lebih tertarik pada perbaikan dan bukan pada membela diri atau mencari pembalasan. 3. Bahasa tubuh yang positif. Tetap pertahankan postur tubuh yang tegak dan kontak mata yang mantap. Meskipun Anda merasa dipermalukan, bahasa tubuh yang percaya diri akan menunjukkan bahwa Anda tidak terpengaruh oleh kritik tersebut. Ekspresi wajah yang tenang juga akan memberikan kesan bahwa Anda mampu mengelola situasi dengan elegan. Kenapa ini elegan? Dengan cara ini, Anda tidak hanya menghindari memperburuk situasi, tetapi Anda juga menunjukkan bahwa Anda memiliki kontrol emosional dan kesiapan untuk belajar dan berkembang, meskipun kritik tersebut mungkin terasa tidak adil. Contoh 2. Media sosial. Menghadapi komentar negatif atau ejekan online. Media sosial adalah tempat yang seringkali penuh dengan komentar negatif dan ejekan. Bayangkan Anda mendapatkan komentar yang tidak menyenangkan atau bahkan ejekan pribadi di platform seperti X atau Instagram. Ini bisa sangat memalukan dan mengguncang kepercayaan diri. Namun, bagaimana Anda bisa menghadapi ini dengan cara yang elegan? Bagaimana merespons dengan elegan? 1. Evaluasi. Sebelum merespons. Pertama, sebelum Anda merespons komentar tersebut, ambil waktu untuk menenangkan diri. Mengingat kecepatan media sosial, sangat mudah untuk langsung membalas dengan kemarahan atau pembelaan diri. Cobalah untuk menilai apakah komentar tersebut berharga untuk direspons. Jika itu hanya ejekan kosong, lebih baik biarkan saja. 2. Humor untuk meredakan ketegangan. Jika Anda merasa nyaman, humor bisa menjadi cara yang efektif untuk meredakan ketegangan. Misalnya, jika seseorang mengkritik penampilan Anda dengan cara yang kasar, Anda bisa merespons dengan humor ringan seperti, "Tentu, fashion saya memang kadang kontroversial, tapi saya suka tantangannya." Ini tidak hanya meredakan situasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda tidak terpengaruh oleh komentar tersebut. Fokus pada positif dan respon bijak. Jika komentar tersebut memang menyakiti atau berisi kritik yang lebih konstruktif, Anda bisa merespon dengan bijaksana. Misalnya, Anda bisa berkata, "Terima kasih atas komentarnya. Saya akan mempertimbangkan masukan Anda, meskipun saya tidak sepenuhnya setuju." Ini menunjukkan bahwa Anda terbuka terhadap kritik, namun tetap menjaga kehormatan diri dan tidak membalas dengan emosi. 4. Kontrol bahasa tubuh di dunia maya. Meskipun media sosial adalah platform digital, bahasa tubuh dalam bentuk tulisan dan emoji bisa sangat berpengaruh. Gunakan bahasa yang positif dan menghindari kata-kata yang bisa memicu konfrontasi lebih lanjut. Tunjukkan sikap yang profesional dan matang melalui setiap balasan yang Anda buat. Kenapa ini elegan? Dengan merespons komentar negatif atau ejekan dengan cara yang cerdas dan tenang, Anda tidak hanya menghindari konflik, tetapi juga menjaga citra diri Anda di mata orang lain. Humor yang ringan atau sikap yang bijaksana menunjukkan bahwa Anda lebih peduli pada kedamaian dan perbaikan daripada terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif. Dalam kedua contoh ini, baik di tempat kerja maupun di media sosial, fokus utama adalah mengelola perasaan dan reaksi dengan cara yang tidak hanya menghindari konfrontasi, tetapi juga menunjukkan kematangan dan kontrol diri. Dengan merespons dengan elegan, kita menjaga harga diri kita, tetap berfokus pada solusi, dan menghindari memperburuk situasi dengan pembalasan emosional. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk mengatasi perasaan dipermalukan dan menjaga hubungan dengan orang lain tetap positif dan sehat. Menjaga kepercayaan diri setelah dipermalukan. 1. Pentingnya pemulihan diri.
Setelah mengalami perasaan dipermalukan, kita seringkali merasa terpuruk, bingung, atau bahkan cemas tentang bagaimana orang lain melihat kita. Namun, pemulihan diri adalah langkah penting yang harus kita lakukan untuk melanjutkan hidup dengan percaya diri. Jika kita tidak memberi diri kita waktu untuk pulih, perasaan negatif ini bisa bertahan lama dan memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain di masa depan. Langkah pertama dalam pemulihan diri adalah memberi waktu untuk meresapi situasi tanpa terbawa perasaan terlalu lama. Cobalah untuk tidak langsung mengevaluasi diri Anda secara berlebihan atau merasa seperti kegagalan hanya karena satu kejadian. Semua orang pernah dipermalukan, dan itu adalah bagian dari pengalaman hidup. Ini bukan cerminan dari siapa kita, tetapi hanya salah satu momen yang harus kita hadapi dan lewati. Kedua, membangun kembali rasa percaya diri. Setelah memberi diri kita waktu untuk meresapi dan menerima perasaan tersebut, langkah selanjutnya adalah membangun kembali rasa percaya diri. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan fokus pada kekuatan dan pencapaian positif yang kita miliki. Ingatkan diri Anda tentang keberhasilan dan hal-hal yang telah Anda capai, baik besar maupun kecil. Refleksi positif. Luangkan waktu untuk menulis atau berpikir tentang pencapaian-pencapaian Anda. Ini bisa berupa proyek yang berhasil Anda selesaikan, keterampilan baru yang telah Anda kuasai, atau bahkan cara Anda membantu orang lain. Ketika kita mengingat hal-hal positif dalam hidup kita bisa mengganti perasaan dipermalukan dengan rasa bangga dan rasa syukur atas kemampuan kita. Menetapkan tujuan kecil dan realistis. Terkadang setelah dipermalukan, kita mungkin merasa tidak mampu lagi untuk mencapai tujuan besar kita. Oleh karena itu, menetapkan tujuan kecil dan realistis sangat penting. Setiap pencapaian kecil akan membantu kita merasakan kemajuan dan perlahan membangun kembali rasa percaya diri yang mungkin sempat terguncang. Berbicara dengan diri sendiri, dengan positif. Jangan biarkan suara negatif dalam diri kita menguasai. Berbicara dengan diri sendiri dengan cara yang penuh kasih dan positif sangat penting. Ingatkan diri Anda bahwa kita semua membuat kesalahan, dan itu tidak mengurangi nilai kita. Cobalah mengatakan pada diri sendiri, saya belajar dari situasi ini, dan saya akan menjadi lebih kuat karenanya. Berlatih self-care, merawat diri. Membangun kembali rasa percaya diri juga bisa melibatkan merawat diri secara fisik dan emosional. Cobalah untuk tidur cukup, makan dengan sehat, berolahraga, atau melakukan aktivitas yang Anda nikmati. Ketika kita merasa baik secara fisik, kita cenderung merasa lebih baik secara emosional juga, yang akan membantu kita dalam pemulihan dari perasaan dipermalukan. Kepercayaan diri adalah sesuatu yang perlu dijaga dan dipupuk secara terus-menerus, terutama setelah kita menghadapi perasaan dipermalukan. Dengan memberi diri kita waktu untuk pulih, fokus pada pencapaian positif, dan merawat diri dengan penuh perhatian, kita bisa membangun kembali rasa percaya diri dan melanjutkan hidup dengan lebih kuat dan lebih bijaksana. Mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Bagaimana menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana? Setiap pengalaman, baik itu menyenangkan atau menyakitkan, memiliki potensi untuk menjadi pelajaran yang berharga. Ketika kita dipermalukan, meskipun itu adalah momen yang tidak nyaman, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan gunakan untuk tumbuh sebagai individu. Menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana setelah dipermalukan, bukan hanya tentang melupakan pengalaman tersebut, tetapi tentang melihatnya dari perspektif yang berbeda dan menggunakan pelajaran yang ada. 1. Menerima ketidaksempurnaan diri. Salah satu pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bahwa kita tidak sempurna, dan itu adalah hal yang sangat manusiawi. Setiap orang membuat kesalahan, dan kita semua pernah berada di posisi yang membuat kita merasa rentan atau dipermalukan. Dengan menerima ketidaksempurnaan kita dapat melepaskan tekanan untuk selalu sempurna dan mulai menghargai proses belajar dan berkembang. 2. Mengembangkan ketahanan emosional. Perasaan dipermalukan bisa menjadi batu loncatan untuk mengembangkan ketahanan emosional. Ketahanan ini adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi tantangan atau kesulitan. Setiap kali kita berhasil mengatasi perasaan dipermalukan dengan cara yang elegan dan bijaksana, kita semakin kuat dalam menghadapi situasi serupa di masa depan. Ketahanan emosional ini akan membantu kita tetap tenang dan rasional, bahkan ketika keadaan sangat menekan. 3. Belajar untuk menanggapi, bukan bereaksi. Salah satu pelajaran besar dari perasaan dipermalukan adalah pentingnya belajar untuk menanggapi, bukan hanya bereaksi.
ketika kita terlatih untuk merespon dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, bukannya bereaksi impulsif, kita akan lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup. Ini mengajarkan kita untuk berpikir lebih jernih, menjaga kontrol diri, dan memilih kata-kata serta tindakan yang lebih konstruktif. 4. Meningkatkan empati dan pemahaman terhadap orang lain. Pengalaman dipermalukan juga dapat membuka mata kita untuk menjadi lebih empatik terhadap orang lain. Kita mungkin pernah mengalami rasa malu atau hinaan, dan hal itu bisa membantu kita lebih memahami dan menghargai perasaan orang lain yang mungkin berada dalam situasi yang sama. Ketika kita bisa merasakan empati kepada orang lain, kita tidak hanya menjadi lebih bijaksana, tetapi juga lebih dihormati oleh orang lain. 5. Melihat. Setiap pengalaman sebagai peluang untuk tumbuh. Kuncinya adalah tidak melihat perasaan dipermalukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh. Setiap pengalaman, baik positif maupun negatif, membawa peluang untuk belajar sesuatu yang baru tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Dengan mengubah pandangan kita tentang pengalaman ini, kita bisa melihatnya sebagai batu loncatan menuju kedewasaan dan kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Dengan mengambil pelajaran dari setiap pengalaman, kita tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup. Pengalaman dipermalukan, meskipun sulit, adalah kesempatan berharga untuk belajar, tumbuh, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Melalui ketahanan emosional, empati, dan kebijaksanaan, kita bisa menghadapi dunia dengan kepala tegak, lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang di depan kita. Ingatlah bahwa setiap tantangan, termasuk perasaan dipermalukan, adalah bagian dari perjalanan hidup yang bisa kita hadapi dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Tetaplah percaya pada diri sendiri, gunakan setiap pengalaman sebagai pelajaran, dan terus pertahankan sikap elegan dalam setiap situasi. Anda memiliki kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dengan percaya diri dan kedewasaan. Teruslah maju, dan semoga hari-hari Anda penuh dengan keberanian dan kebijaksanaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan menyukai video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah bagaimana pendapatmu. Bagikan video ini pada orang terdekatmu jika video ini bermanfaat.